Shalom, selamat pagi buat seluruh anak didik Mister. Bagaimana kabarnya di hari ini? Mister berharap semuanya kita dalam keadaan sehat. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, di mana topik kita di minggu yang lalu berbicara tentang Allah penyelamatku. Dan hari ini juga kita masih melanjutkan pembelajaran kita tentang Allah penyelamatku. Kali ini kita mau belajar dari beberapa tokoh Alkitab yang dimana membuktikan bahwasannya Allah selalu menyertai kehidupan mereka. Ya, di sini kita belajar. Ya, Daniel memiliki 3 sahabat. Ya, Daniel memiliki 3 seorang sahabat. Ya, yang bernama Sadrak, Mesak, dan Abednego, atau biasanya disingkat adalah SMA, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Oke, good. Nah, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini adalah anak muda yang takut akan Tuhan. Mereka adalah anak muda yang percaya kepada Tuhan. Ya, ketiga anak laki-laki ini adalah orang yang selalu taat kepada Tuhan. Kenapa Mister katakan mereka adalah orang yang taat kepada Tuhan? Di sini membuktikan bahwasannya mereka senantiasa percaya dan selalu taat akan apa yang telah Tuhan berikan. Ya, oke. Sebelumnya kita mau belajar tentang Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar adalah raja yang mendirikan sebuah patung emas. Ya, Raja Nebukadnezar itu mendirikan sebuah patung emas yang sungguh sangat besar. Untuk apa kira-kira dibuat patung itu? Untuk disembah orang-orang yang ada di sana. Jadi mereka bukan percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka tidak percaya kepada Allah, tetapi mereka percaya kepada patung itu. Raja Nebukadnezar membuat suatu perintah ketika dia menciptakan atau membuat sebuah patung itu, maka semua rakyat yang ada di sana harus menyembah pada patung itu. Setiap dibunyikan lonceng, mereka harus sujud menyembah patung itu. Itulah yang dilakukan oleh Raja Nebukadnezar. Oke, di sini kita mau belajar dulu tentang kebesaran patung yang telah didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Ya, tadi patung itu terbuat dari emas. Ya, tinggi patung emas itu yang diciptakan oleh Nebukadnezar adalah sebesar 60 hasta dan lebarnya adalah 6 hasta. Mister, saya tidak tahu itu apa itu hasta. Nah, di sini Mister ajar kamu bahwasannya satu hasta itu termasuklah itu adalah 45 cm. Ya, jadi satu hasta adalah 45 cm. Nah, yang menjadi pertanyaannya, berarti dengan tinggi patung itu tadi adalah 60 hasta, maka coba dulu kita hitung kira-kira sebesar mana itu, setinggi mana itu. Nah, 60 hasta dikali 45 cm, maka hasilnya adalah 2700 cm, atau jika dibulatkan menjadi 27 meter. Besar ya? Nah, kalau lebarnya tadi adalah 6 hasta dikali 45 cm, maka hasilnya adalah 270 cm atau 2,7 meter. Itu lebarnya. Kalau contohnya 27 meter, 1 meter lah, bayangkan contoh segini 1 meter. Kalau ada sampai 27 kali, manusia aja udah paling tinggi itu 2 meter atau 3 meter. Udah tinggi juga itu. Sementara patung itu sebesar 27 meter. Kalau mungkin anak didik Mister pernah pergi ke Sadekasi, atau mungkin pernah pergi ke Taman Iman, pernah gak melihat patung Tuhan Yesus? Nah, kira-kira mungkin setinggi itulah, bahkan lebih tinggi dari situlah saya rasa patung emas yang diciptakan oleh Raja Nebukadnezar. Nah, dengan patung inilah orang-orang yang ada di sana harus menyembah. Lalu suatu saat perintah diberikan oleh Raja Nebukadnezar, siapa yang tidak menyembah patung itu, maka akan dilemparkan ke perapian yang menyala-nyala. Itu perjanjiannya. Siapa yang tidak menyembah patung itu, maka akan dilemparkan ke perapian yang menyala-nyala. Suatu saat dibunyikanlah lonceng itu. Ternyata ketiga anak muda ini, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego, tetap tidak menyembah patung itu. Mereka percaya kepada Tuhan. Lalu ada prajurit Raja Nebukadnezar menyampaikan, "Raja, ada 3 orang yang tidak mau bersujud. Ketiga ini tidak mau menyembah patung itu.
lalu ditawarkan kepada mereka. Marah Raja Nebukadnezar, ya kan? Lalu diberikan kesempatan kepada mereka. Ketika dibunyikan sekali lagi lonceng itu, maka ketika kamu tidak menyembah, kamu akan dilemparkan ke perapian yang menyala-nyala. Lalu dibunyikan lonceng itu, tetapi dibunyikan pun lonceng. Ketiga anak muda ini tetap percaya, tidak menyembah kepada patung itu. Lalu marahlah Raja Nebukadnezar. Lalu ketiga ini diikat, dilemparkanlah mereka ke perapian yang menyala-nyala. Setelah mereka dilemparkan ke perapian yang menyala-nyala, apa yang terjadi? Yang terjadi, ketiga ini tidak terbakar. Kenapa? Karena ada Allah di sana untuk menolong mereka. Ada Allah mereka membungkus mereka di sana. Lalu suatu ketika Raja Nebukadnezar memperhatikan mereka di dalam perapian. Bukankah tadi kita melemparkan cuma 3 orang ke dalam perapian yang menyala-nyala? Kenapa ada 4 orang di dalam itu? Kenapa 4 orang? Siapa yang 1 orang itu? Yaitu Allah yang menyelamatkan mereka. Lalu ketika mereka dikeluarkan dari perapian itu, baju mereka pun tidak ada kusut atau tidak ada terbakar. Karena apa? Karena Allah di pihak mereka. Jadi dengan itu, dengan terjadinya hal itu, dengan kepercayaan yang dimiliki oleh Sadrak, Mesak dan Abednego, maka Raja Nebukadnezar pun percaya dan juga bersujud kepada Tuhan. Itulah yang dirasakan oleh Sadrak, Mesak dan Abednego. Sekalipun manusia juga telah berdosa, ya, Adam dan Hawa, dosa apa disebutkan mereka adalah dosa keturunan, tetapi dengan mereka memiliki iman yang teguh, maka lewat ini pun banyak orang yang diselamatkan. Oke, paham ya buat anak didik Mister? Mister berharap kamu paham dan kamu sudah mengerti dari apa yang sudah Mister jelaskan. Oleh karena itu, silakan kamu kerjakan lembar kerja kamu. Mister berharap akan Mister percaya dari apa yang sudah Mister jelaskan tadi, kamu sudah dapat untuk mengerjakan lembar kerja kamu. Oke, kita akan lanjutkan pembelajaran kita di minggu depan. Tetap dijaga kesehatannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.